Ya. Apa nih? Go it. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini ya kita masih bisa berkumpul bermuajahah walaupun melalui Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini membawa keberkahan dan kita semua yang hadir di sini diberikan ilmu yang bermanfaat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan makhluk mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita berselawat kepada beliau, kita semua diakui sebagai umatnya. Shallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, hadirin wal hadirat, teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Di sini kami, mobil khusus saya pribadi Hadi Nur Rahman dan rekan saya Putri Novianti, ingin menjelaskan daripada mata kuliah filsafat ilmu. Filsafat ilmu dengan tema logika dan filsafat ilmu. Di mana ya teman-teman di sini kita dalam sehari-hari seringnya mendengarkan ungkapan alasan yang tidak logis, argumentasi yang logis, kabar tidak logis. Nah, sedangkan kita sendiri tahu nggak apa sih itu logis, ya kan? Logis adalah masuk akal. Secara garis besar, logis adalah masuk akal. Adapun tidak logis, ya sorry, sebaliknya. Itu nggak munculin PPT-nya? Coba tolong deh, gue nggak ngerti. Coba tolong deh. Diem aja. Coba bisa kan? Bisa Ti. Nah, coba dimasukin dulu di sip. Oke. Next. Ya. Ya, kita kan sering ya dengar bahwasanya logis itu apa sih logis? Apa yang dimaksud dengan logis? Nah, di sini ya kami mengambil daripada 3 filosof yang mana beliau mengutarakan daripada pengertian logika. Logis itu logika sama halnya. Nah, menurut Poprojo, ya, logika itu apa? Logika merupakan ilmu yang apa ya? Kecakapan nalar berpikir dengan tepat. Jadi ilmu dan kecakapan nalar yang berpikir dengan tepat menurut Projo. Lalu yang kedua, kita ambil pengertian dari Jan Hendrik Rapper, di mana beliau mengemukakan bahwasanya pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang di akal yang dipikirin, terus diatur lewat kata, lalu diungkapkan dengan bahasa. Itu merupakan logika menurut Jan Hendrik Rapper. Lalu yang ketiga, kami ambil dari pengertian Sukadijo. Ya, Sukadijo merupakan filosof. Kita ambil pengertian yang beliau kemukakan ya terkait tentang pengertian logika, yaitu suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan nalar. Jadi dia metode ya yang diciptakan untuk meneliti nih agar
Nah, kita bahas tentang dasar logika. Di mana ya, dasar logika Yunani kuno, yaitu logos. Yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ya, secara singkat, logika berarti ilmu kecakapan atau alat untuk berpikir lurus. Jadi logika itu apa ya? Enggak ya sesuai dengan apa yang dipikirkan, logika itu maksudnya. Jadi tepat, lurus. Nah, logika sebagai ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Nah, di sini penalaran adalah proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah diketahui, yang nanti akan diturunkan kesimpulan. Itu daripada penalaran. Nah, logika juga merupakan suatu keterampilan, ya teman-teman, suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktik. Itu logika tuh. Hal ini yang menyebabkan logika disebut dengan filsafat yang praktis. Karena dalam proses pemikirannya terjadi pertimbangan, terus juga terjadi penguraian, menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan. Ya kan? Pengertian yang satu dengan yang lain. Itu disebut dengan logika. Yang mana penyelidikan logika ya tidak dilakukan dengan sembarangan berpikir. Jadi nggak sembarangan orang bisa berpikir logika. Gitu mungkin bahasanya. Karena logika berpikir dipandang dari sudut kelurusan atau ketepatannya tuh. Yang dimana suatu pemikiran logika akan disebut lurus ya apabila pemikiran itu sesuai dengan hukum-hukum serta yang sudah ditetapkan dalam logika. Dari semua hal yang telah dijelaskan tersebut, yang tadi saya jelaskan, itu dapat menunjukkan bahwa logika merupakan suatu pedoman atau pegangan untuk berpikir. Jadi ketika kita berpikir harus diserahkan dengan logika. Ya jangan berpikir ngaco gitu. Logikanya dipakai ya biasa gitu kan. Di sini menurut definisi logika, ya logika adalah ilmu tentang pedoman. Pedoman atau peraturan yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkan kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijaminkan kebenarannya. Tuh, tidak hanya de facto. Menurut kenyataan kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Gitu. Jadi nggak sembarangan kita berpikir. Karena realitas begitu banyak jenis dan macamnya. Maka berpikir membutuhkan jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu hingga kini belum seluruhnya terungkap. Itu pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Nah, dalam situasi seperti ini ya dibutuhkan adanya formal pengertian yang sadar akan hukum-hukum pikiran beserta mekanismenya secara eksplisit. Maksudnya, hukum-hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. Nah, next kita masuk ke tipe-tipe logika. Tadi kan dasar daripada logika, sekarang kita masuk tipe logika. Tipe logika teman-teman itu ada 2. Yang pertama jenis logika yang alamiah, yang kedua jenis logika yang ilmiah. Nah, apa sih teman-teman jenis logika yang alamiah? Jenis logika yang alamiah adalah kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Tuh, jenis logika alamiah. Penggunaannya akan berusaha untuk bisa menelusuri satu hal yang tepat dan lurus. Gitu. Di mana di sini ya logika alamiah ini dibawa sejak lagi dengan artian logika ini lebih mengarah pada tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan salah dan benar atau harus atau tidak. Jadi logika itu mengungkapkan salah atau logika alamiah itu salah atau benar atau harus atau tidak. Ciri-cirinya.
tanpa mempertimbangkan belas kasihan mengenai sebuah keadaan. Contohnya, apa tuh kira-kira yang jenis logika alamiah, teman-teman? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jenis logika alamiah. Kalau nggak ada yang ngasih contoh, nanti kita lanjut di pertanyaan. Ya, kita lanjut untuk logika yang ilmiah. Logika ilmiah, yang kedua nih, jenis logika yang kedua, tipenya. Tipe jenis logika ilmiah. Untuk logika ini, ya biasanya lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan. Tuh, ini kalau ilmiah. Karena berdasarkan ilmiah. Dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Nah, dalam penggunaan logika ini, logika tipe ilmiah itu akan selalu disimpan sebuah alasan yang berhubungan dengan alasan lain. Gitu. Biasanya menimbulkan sebuah pembelajaran baik secara keilmuan, ya, moralitas dan sikap. Manusia akan lebih bersikap dalam mempertimbangkan hal secara detail kalau kita berpakai tipe logika yang ilmiah. Karena mempelajari apa yang ada dalam sebuah kejadian dan menemukan alasan yang lebih berkaitan. Seperti itu. Selain itu, tujuan dalam logika ilmiah itu untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berulang dari peristiwa yang dialami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Karena apa yang diutarakan tepat dengan apa yang dipelajari. Seperti itu. Nah, next. Kita lanjut ke fungsi logika yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Novianti. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih rekan Adi. Selanjutnya yang D ada fungsi logika. Secara umum ada 4 fungsi logika. Di antaranya, logika membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. Logika mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Logika mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Logika mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Ada tambahan lagi, logika itu melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pikiran. Logika menjaga supaya Anda dapat berpikir benar, menjadi lebih efektif dalam berpikir atau berargumentasi, berpikir sistematis sehingga sesuai dengan aturan berpikir benar, sebagai ilmu alat dalam mempelajari ilmu apapun yang termasuk juga ilmu filsafat. Mampu mendidik kekuatan akal dan pikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian mengenai cara berpikir. Studi logika mampu mendidik Anda agar bisa berpikir jauh lebih jernih dan kritis. Logika sangat memungkinkan Anda melaksanakan disiplin intelektual yang sangat Anda perlukan dalam menyimpulkan pemikiran. Logika bisa memancing pemikiran yang lebih ilmiah dan reflektif. Daya khayal Anda akan semakin tinggi sehingga membuat Anda akan menjadi semakin kreatif. Dengan membiasakan diri untuk terus berlatih, maka akan membantu untuk lebih mudah dan lebih cepat mengetahui di mana letak dari kesalahan yang menggelincirkan usaha Anda dan menuju hukum diperoleh dari pikiran Anda. Logika juga mendidik Anda untuk terus berpikir lebih jernih dan kritis. Jadi, untuk bisa mempelajari ilmu logika sama dengan mempelajari ilmu secara pasti. Dengan arti awalnya tidak mendapatkan langsung manfaat dari ilmu, namun ilmu jembatan untuk ilmu lain yang membimbing sampai di mana kebenaran ilmu. Dengan demikian, maka ilmu logika juga boleh dikatakan sebagai pengantar ilmu. Selanjutnya ada hubungan logika dengan filsafat. Pada intinya, keterkaitan antara ilmu filsafat dan ilmu logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan seperti yang tadi.
jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari matematika dan filsafat. Dalam hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa logika adalah salah satu cabang dan bagian dari filsafat yang mempelajari tentang aktivitas akal manusia dipandang dari segi benar atau salah. Atau kata lain, filsafat ilmu sebagai penopang dalam kerangka menggunakan rasio guna berpikir agar supaya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah etika, moral, dan kesusilaan. Dengan kata lain, filsafat ilmu dengan logika adalah filsafat ilmu sebagai tolak ukur atau alat penilaian dari proses menggunakan rasio. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Mari kita diskusi. Ya, teman-teman. Terima kasih untuk Saudari Putri Novianti yang udah memaparkan daripada fungsi logika dan manfaat serta hubungan logika dan ilmu filsafat. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya gak nih? Dari penjelasan kami berdua, barangkali masih ada yang belum tahu apa sih logika, ya kan? Kita kan sering nih ngomong logika, pakai logika, ya kan? Pakai logikanya lah. Logika itu apa? Ternyata kan logika dibagi menjadi dua, dan fungsi logika itu apa? Lalu apa hubungan logika dengan ilmu filsafat, ya kan? Biar lebih paham dan lebih sempurna juga pemahamannya, bisa dibaca itu makalah yang telah kami buat. Gitu. Apabila ada referensi lain, boleh ditambah. Oh, boleh, silakan. Tanya udah punya calon istri belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hubungan filsafat dan agama. Apakah metode filsafat jauh lebih mengakar ketimbang metode agamis yang kurang mengakar? Misalnya kayak tentang masalah ketuhanan, terus agama condong tidak dapat menjawab pertanyaan filosofis yang berkenan dengan Tuhan, itulah yang murni. Sementara itu agama dengan nukilan itu menggunakan piranti akal. Ngerti nggak? Ya. Ulang. Bentar ya, nih diulang ya. Bahas tulis nih. Tentang hubungan filsafat dan agama. Apakah metode filsafat jauh lebih mengakar ketimbang metode agamis yang kurang mengakar? Misalnya tuh kayak tentang masalah ketuhanan. Nah, agama itu condong tidak dapat menjawab pertanyaan filosofis yang berkenan dalam menggunakan piranti akal. Sementara agama dengan nukilan. Agama itu dengan sesama nukilan. Ngerti nggak sih? Lagi. Coba sekali lagi. Biar sunnah Rasul 3 kali. Metode filsafat lebih mengakar daripada metode apa tuh? Apakah metode filsafat lebih mengakar daripada metode Maaf Megazen. Kalau coba, kalau dapat dideketin lebih bagus tuh.
Tadi kayaknya suaranya agak jauh. Jadi kalau bisa. Nih, aku lebih dekat nih. Nah, jelas. Ya, Banget. Matiin ya dulu deketin. kameranya. Jangan Udah ada yang ditempelin. iseng. Ya. Nih, Ya, gimana? nih. Saya mau bertanya tentang hubungan filsafat dan agama. Ya. Terus? Apakah metode filsafat jauh lebih mengakar ketimbang metode agamis yang kurang mengakar? Misalnya tuh kayak tentang masalah ketuhanan, karena agama condong tidak dapat menjawab pertanyaan filosofis yang berkenan dengan Tuhan yang murni karena menggunakan piranti akal. Sedangkan sementara agama itu dengan nukilan. Mengerti? Paham. Udah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, kita ambil pertanyaan saja. Silakan jika ingin bertanya satu lagi. Ada lagi? Oke. Sharing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang logika, pasti setiap makhluk sosial yang berakal diberikan kelebihan dalam mengupayakan logika yang dimilikinya ya. Kita punya akal semua, kita punya logika yang kita gunakan. Cuman yang jadi perhatian tadi kan yang disampaikan bahwasanya logika itu sesuatu yang logis, yang cakupannya itu kepada nalar yang tepat ya, dengan tepat. Sedangkan banyak dari manusia kita sendiri gitu ya, bahkan malah meyakini hal-hal yang unlogika gitu. Sedangkan logika itu kan kita bisa berpikir baik secara alamiah yang tadi disampaikan maupun ilmiah tentang kejadian-kejadian yang ada gitu. Sedangkan ada mungkin dari orang-orang lain gitu ya, itu mereka malah tidak menggunakan logikanya gitu, tidak menggunakan nalarnya terhadap sebuah kejadian-kejadian, bahkan mereka malah yakin terhadap apa-apa yang mereka percayai dari nenek moyangnya, seperti kejadian ini, kejadian itu, yang secara logika, kita dikasih logika itu kayaknya mustahil gitu. Tapi banyak malah orang yang mempercayainya gitu. Nah, apakah di sini logikanya itu terbatas, ya, logika manusia terbatas, atau bagaimana tanggapan dari pemateri gitu, untuk pembahasan seputar untuk logikanya ya, dalam penggunaan logika yang seharusnya untuk penalaran dengan tepat, tapi malah menyampingkan gitu, malah meyakini atas kepercayaan yang sebenarnya mereka secara logika ya nggak masuk akal gitu, tapi karena mereka mengikuti nenek moyang gitu. Atau bagaimana mungkin dari penyampaian pemateri? Baik, terima kasih Pak Salman. Silakan jika ada yang ingin menjawab. Ya, udah. Mati. Ya, Putri. Udah, saya bantu jelasin daripada pertanyaan yang pertama ya. Tadi, apakah filsafat lebih mengakar ketimbang agama gitu kan? Karena banyak pertanyaan filsafat yang tidak bisa dijawab dengan agama. Mungkin seperti itu ya, Zen ya, pertanyaannya. Nah, di sini ya saya pernah dengar dan pernah baca juga sih bahwasanya ya setiap kalau nggak salah setiap daripada dalil agama itu nggak semuanya bisa dirasionalkan atau dilogikakan. Tapi setiap agama
putus ya. Mungkin bisa dibantu oleh Putri Novianti. Baik. Apakah metode filsafat jauh lebih mengakar ketimbang metode agamis yang kurang mengakar? Jadi, koreksi kalau salah. Agama merupakan sekumpulan keyakinan, moralitas, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang disediakan bagi manusia melalui jalan wahyu dan akal untuk mengatur manusia dan masyarakat serta membina manusia menjadi manusia-manusia yang unggul. Karena itu, agama tidak berseberangan dengan akal. Bahkan agama adalah sebuah realitas dan yang meliputi di mana akal juga merupakan salah satu jalan untuk memahami agama dan media untuk menyikap berbagai realitas dan hakikat. Agama dalam berbagai pembahasan rasional tidak mencukupkan diri dari masalah-masalah universal dan semata-mata menyepakati argumentasi akal, melainkan juga mengurusi hal-hal partikular dan menjelaskan argumen-argumen yang rasional. Dengan kata lain, bagian terpenting ajaran-ajaran agama dijelaskan dengan lisan akal atau bahasa rasional. Artinya bahwa meski ajaran-ajaran agama itu sepintas adalah nukilan atau nakli, namun kandungannya itu menyimpan argumen-argumen yang rasional, yaitu akli. Poinnya adalah bahwa filsafat meski digunakan dalam artian yang sesungguhnya dan digunakan sebagai media yang baik untuk melayani agama seperti kebanyakan ilmu-ilmu lainnya yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan agama. Namun harap diperhatikan bahwa filsafat juga memiliki beberapa kekurangan yang sekali-kali tidak akan pernah menggantikan peran agama. Karena pertama, filsafat sama sekali tidak dapat dijadikan tempat bersandar secara mutlak, lantaran karena terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam filsafat. Yang kedua, bahasa agama adalah bahasa umum dan dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Agama berbicara dengan masyarakat dengan bahasa fitrah, namun bahasa filsafat hanya mampu menarik sebagian dari masyarakat saja. Bahwa agama di samping menyodorkan ajaran-ajaran yang sangat berharga bagi semua orang dan menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana, juga menawarkan gagasan subtil yang dapat disemai dari ungkapan-ungkapan sederhana itu. Yang ketiga, tujuan agama adalah untuk menyucikan jiwa-jiwa, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, dan kesesatan kepada cahaya petunjuk dan makrifat, sementara tujuan filsafat adalah untuk memuaskan dimensi rasional manusia. Adi, udah masuk belum? Belum, Putri. Zen, Iya. dipahami ya? Oke. Salman, ada bunga jatuh. Nih, kasih nih. Cel. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Nih, udah bergabung lagi bentar, iPhone. Oh, ada Bang Ilyas. Ada yang mau menambahkan Bang Ilyas sepertinya. Dari yang pertama. Oke, Bang Adi. Lu mana, Di? Ya, sorry. Tadi connecting. Biasa. Maaf guys. Ya, jadi lanjut lagi ya. Teman-teman. Tadi kan korelasinya ya. Bahwasanya tuh Allah itu wajib memiliki sifat wujud. Dimana kan kalau secara akal wujudnya Allah itu gimana ya kan? Ya paling agama bisa membuktikan dengan bahwasanya Allah itu ada ya kan dalam kitab Al-Qur'an. Nah, sedangkan filsafat tidak menerima itu secara logika. Nah, di sini ada dalil nih. Ya kan argumen yang bahwasanya bisa dirasionalkan. Rasionalkannya seperti apa? Bahwasanya bukti adanya Allah ya adanya kita ini gitu kan, karena manusia pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara rasionalnya mungkin ya, yang secara logikanya. Nah, untuk kita mengadu di antara keduanya, bahasanya apakah lebih ke filsafat atau lebih ke agama? Di sini ada 3 poin, teman-teman. Di mana poin pertama itu filsafat ya, menurut yang saya baca ya,
sama sekali tidak dapat dijadikan tempat sandaran secara mutlak. Kenapa? Karena lantaran terdapat kesalahan dan keliruan dalam filsafat. Karena itu berpikir rasional, berpikir secara akal pikiran yang kita mampu untuk berpikir hal tersebut. Kedua, bahasa agama ya adalah bahasa umum yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Ya. Sedangkan bahasa filsafat hanya mampu menarik sebagian daripada masyarakat saja, karena nggak semua orang tertarik untuk belajar filsafat. Namun, ya menarik dan seninya adalah bahwa agama di samping menyodorkan ajaran-ajaran yang sangat berharga, ya dia juga menggunakan ungkapan yang sederhana, juga menawarkan gagasan subtil dan sublim yang dapat disamai dengan ungkapan-ungkapan sederhana itu. Itu yang kedua. Dan yang adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa dan mengeluarkan manusia dari kegelapan yang kebodohan dan kesesatan menuju ke cahaya dan petunjuk makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya tujuan daripada filsafat adalah untuk memuaskan dimensi rasional manusia. Jadi jelas sama sekali ketika kita bandingkan antara lebih akar mana antara filsafat dan agama, lebih akar agama, karena dua hal ini mempunyai dua tujuan yang berbeda, memiliki tujuan berbeda gitu loh. Itu mungkin pendapat dari saya ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih pendapat lain, boleh silahkan. Ya, tadi jawabannya juga gitu, Pak. Oh gitu. Ya. Sorry saya telat, maaf. Ya, untuk Pertanyaannya Pak Salman, mungkin gimana? Pak Nadi. Coba pertanyaan Salman gimana kira-kira? Saudara. Boleh bantu diulangi lagi? Putri? Pak Salman. Silakan Putri. Ya gimana? Pertanyaannya seperti apa deh? CD. Oh, jadi lebih percaya yang mustahil ya, tidak menggunakan logika. Lalu logika itu terbatas atau bagaimana? Gitu kan sih? Iya. Yeah. Jadi seputar logis itu kan penalaran, ya. Maksudnya kecakapan nalar dengan tepat yang tadi antum sampaikan. Dan setiap orang pasti memiliki akal, dan akal itu membawanya ke hal-hal yang tidak berpikir untuk logis ya kan. Sedangkan tidak sedikit dari manusia-manusia ya, itu bahkan menjadi sebuah keyakinan kepada hal yang gak logis gitu. Tapi mereka ketika mereka disuruh berpikir untuk bernalar dengan baik, dengan tepat gitu tentang apa yang mereka percayai, mereka nggak mendapati itu gitu. Tapi mereka tetap meyakini gitu. Nah itu apa yang menjadi dasarnya? Apakah hanya karena mereka mengikuti nenek moyangnya, atau mungkin ya keyakinan yang tanpa dasar atas keyakinannya gitu? Kayak contoh apa, Man? Misalnya masalah gaib atau masalah apa? Tentang, maaf ya, mungkin dengan saya mandi di sungai ini, saya bisa lebih sehat, contoh gitu ya. Dan masyarakat itu ya meyakini hal tersebut. Namun kalau dipikir secara logis kan, bagi kita yang menggunakan akal sehatnya, ya udah sungainya maksudnya biasa aja, atau apalagi kotor gitu. Sedangkan di situ mereka meyakini untuk mendapatkan kesehatan, panjang umur gitu. Sedangkan itu malah menjadi sumber penyakit gitu. Contoh gitu. Atas keyakinan. Ya, teman-teman. Paham gak nih maksudnya teman-teman? Barangkali ada yang bisa bantu jelasin sebelum saya jelasin. Apakah logisnya itu, maksudnya secara logisnya itu tertutupi atau terbantahkan dengan keyakinannya gitu? Kita menghargai itu mah emang kebiasaan mereka gitu, atau bagaimana? Ya. Boleh. Ya teman-teman, gimana nih daripada pertanyaan saudara Salman? Barangkali ada yang mau menanggapinya nih. Kita sharing dulu. Ya Putri, gimana? Udah tahu jawabannya Putri?
Putri, ayo Putri. Semangatin sama Bang Ilyas, Putri. Ayo. Oh, jadi semangat deh nih. Ya, jadi gini, Man. Kalau menurut saya ya. Iya, Adi duluan. Siapa dulu? Ada yang mau ngomong nih, Bang Ilyas. Mau ngomong, Bang Ilyas. Silakan, Bang Ilyas. Adi duluan. Bang Ilyas terpanjang. Ya, jadi gini. Menurut Sorry, saya Bang. ya, saya juga pernah menemui daripada kejadian tersebut. Bahwasanya ada sebuah sungai di mana ketika kita mandi di sungai tersebut, ya kita akan mendapatkan kita itu panjang umur, sehat segala macam dan lain sebagainya. Ya, di sini yang saya ambil yang saya tangkap ya. Kalau menurut logika, ketika kita berpikir, ya kita mempercayai hal tersebut yang bisa membawa perubahan. Itu kalau dalam agama bisa disebut musyrik juga. Itu. Kita meyakini bahwasanya ini tempat nih yang membuat kita panjang umur gara-gara tempat ini nih, karena gara-gara kita mandi di sini nih. Itu bisa dibilang ya kita bisa percaya selain Allah gitu. Kita meminta selain sama Allah gitu kan. Bahwasanya kita minta sama air, minta sama tempat ini, kalau kita mandi di sini biar dipanjangin umurnya, disehatan badannya gitu. Cuman kalau kita di sini berpikir sebagai logika, kita tidak mengartikan meniatkan untuk hal tersebut gitu, untuk hal mendapatkan manfaat dari tersebut. Ya kita kalau mau mandi ya mandi aja, enggak ya enggak aja. Ya mungkin dari sebagian orang dia bukan mengharapkan daripada kemanfaatan tersebut, cuman mengikuti daripada jejak orang-orang soleh yang pernah mandi di situ gitu. Mungkin daripada wasilah dia mandi gitu kan, dia bisa mendapatkan ya keberkahannya lah atau apanya gitu kan, menurut sebagian orang yang mempercayai hal tersebut. Seperti itu kurang lebih, Bang Salman. Coba teman-teman yang lain ya tambahin aja yang banyak sebelum Bang Ilyas menambahkan. Udah Bang Ilyas jadi grogi. Wati mau Kalau koreksi kalau salah ya. Kalau menurut Wati pribadi, misalnya kayak kita kayak orang tua dulu tuh ngomong jangan begini itu sebenarnya tuh ada maksud di balik itu semua, karena kita itu lebih percaya ke mistis, lebih tertarik tuh ke mistis. Misalnya jangan pulang maghrib, jangan main maghrib, terus jangan duduk depan pintu kayak gitu. Terus kalau untuk kepercayaan masing-masing, misalnya kita tidak perlu mempercayai apa yang orang percaya gitu, tapi cukup kita menghargai aja. Jadi gimana sih ngomongnya, gue jadi bingung. Itu gak sih, Man? Soalnya kalau pulang maghrib terus kenapa Wati? Halo? Siska, menambahin nggak Siska? Kalau pulang maghrib memang kenapa Wati? Iya, jadi nggak pulang malam-malam. Makanya dibilang jangan pulang maghrib, ntar diambil apa gitu. Jangan duduk depan pintu, ntar jodohnya jauh. Padahal jangan duduk depan pintu, lu ngalangin orang lewat. Intinya, lu orang jadi susah lewat gara-gara lu duduk depan pintu. Gitu gak sih? Bang Ilyas, dengerin. Kalau dibilangin kan kita ngeyel. Jadi orang tua zaman dulu tuh lebih ke mungkin dengan cara mistis lebih dapat gitu, lebih tertarik, lebih menarik perhatian anak. Jadi oh gitu ya, jadi takut kan, akhirnya dia nggak ngelakuin itu gitu. Terus misalnya Salman ke suatu tempat, di tempat itu misalnya Salman harus begini gitu, dan itu nggak apa-apa, kita ngelakuin bukan berarti kita percaya gitu. Misalnya Salman harus bawa apa gitu, suka gitu nggak sih? Kita nggak harus mempercayai kepercayaan mereka, kita cukup menghargai aja. Itu sih. Mau dikoreksi dong teman-teman. Berarti seputar keyakinan yang seperti itu sebaiknya nalar kita bungkamkan gitu ya. Yang penting kita ngehargain atas hal-hal yang demikian. Ya. Jadi buat orang yang Bang Ilyas yang ngerti loh. udah memahami ilmunya, dia tahu kalau
ilmu pengetahuan dan kemampuan rasional manusia itu terbatas. Di luar batas tersebut, dia memahami kemungkinan adanya dunia maha luas dengan segudang fenomena di situ. Jadi kadang ada juga yang dia misalnya ngelihat langsung atau orang tuanya pernah ngalamin fenomena-fenomena yang kayak gitu, yang mistik. Ya, makasih. Saudari Novianti. Bang Ilyas ya kayaknya, Bang Ilyas mau Bang Ilyas silakan, sangat ditunggu-tunggu. berucap. Enggak, gini apa namanya. Kalau berbicara tentang nalar gitu kan. Nalar itu pasti akan dibuktikan, direalisasikan. Nalar itu suatu kenyataan gitu kan. Kalau untuk berpikir seperti itu pengertian nalar itu yang dibuktikan, yang ditampakkan. Tapi kalau untuk bagaimana jika orang yang mempunyai nalar gitu kan mempercayai seperti hal-hal tersebut gitu kan yang di luar nalar. Dalam konsep nalar itu kan sifatnya yang tadi disebutkan materinya pemaparannya oleh saudara Adi, bahwa itu kejadian yang bisa diolah gitu dengan real kenyataan. Akal ini fungsinya itu untuk berpikir dengan hal yang nampak gitu kan. Nggak bisa dengan hal yang tidak nampak. Jika penalaran itu di luar kemampuannya yang nampak, yang zohir, itu akal akan bertolak belakang. Jadi akal itu tidak menerima gitu sampai sebatas itu gitu. Tadi saudari Novianti menjelaskan bahwa ya akal kemampuannya sampai yang zohir gitu, yang bisa masuk akal gitu. Akan tetapi fungsi akal ini bisa merekam, bahkan bisa melihat sesuatu di luar kemampuannya gitu. Akal ini sebenarnya bisa memberikan suatu gambaran di luar batas kemampuannya. Tapi si akal ini untuk bisa meyakinkan itu tidak bisa. Jadi harus diyakinkan dengan yang tidak bisa juga gitu. Seperti halnya hati itu. Ngerti Aksalman ngerti Aksalman. Jadi akal itu sebatas yang nampak gitu. Tapi hal yang tidak nampak itu bagaimana membuktikannya? Ya dengan yang tidak nampak juga gitu, seperti hati gitu. Ya. Jadi bagaimana? Maaf tadi sebenarnya di contoh di awal itu kan saya juga menyampaikan hal yang nampak dengan kita berpikir nalar. Contoh dah secara merinci yang mau saya maksud gitu. Tadi kan saya masih contoh dari kebiasaan orang-orang di India gitu. Mereka mandi di Sungai Gangga yang jelas itu banyak, maksudnya banyak hal-hal yang memang tidak baik untuk tubuh maupun kulit, ya bahkan mereka meminum dan lain sebagainya. Sedangkan kita secara nalar gitu kan, wah ini secara nalar malah mendapatkan penyakit dan lain sebagainya gitu kan. Ini malah maksudnya malah aneh lah gitu, malah merusak dirinya gitu. Nah, sedangkan mereka malah menutup nalar mereka kan pasti paham. Mereka itu paham, wah ini tidak baik gitu kan, karena pH airnya juga udah terkontaminasi dan lain sebagainya.
sehingga tapi mereka lebih bungkam ke nalar mereka, ya nalar mereka ditutup dengan keyakinan mereka. Nah makanya tadi saya tanyakan apakah kita ini menghargai, sedangkan nalarnya itu kenapa kok bisa sampai situ gitu? Mungkin bisa disampaikan. Sedangkan tadi yang gaib-gaib emang itu kan sesuatu yang tidak nampak yang memang harus diyakini dengan kolbun perannya. Seperti itu Bang Ilyas. Kasih. Ya, kalau untuk masalah hal tersebut gitu kan, ini kan masalah hati kan, hal yang tidak nampak gitu kan, beda dengan rasio akal. Jadi akal penalaran itu akan bertolak belakang dengan yang namanya yang tidak masuk akal, yang tidak nyata gitu. Akal itu sebatas gitu kemampuannya membenarkan gitu kan. Kalau seandainya dia belum, maksudnya belum sampai tidak tahu dengan namanya hal-hal tersebut gitu kan, yang bahkan bisa menutup, yaitu karena yang tidak nampak itu apa gitu. Yang tidak nampak itu karena bisa jadi dominan yang tidak nampak itu seperti hati itu bisa menutupi akal. Itu yang akan dominan gitu. Nah, kita tarik yang tentang pertanyaan yang pertama gitu. Kenapa filsafat itu lebih dominan gitu kan daripada agama? Karena filsafat itu dibuktikan gitu, dicari bagaimana kebenarannya gitu kan. Sedangkan agama itu tidak bisa pakai akal. Nah, nggak bisa pakai akal. Agama itu namanya yang tidak nampak, yang nampaknya hati gitu. Jadi kenapa lebih dominan? Karena sifatnya akal itu mencari terus-terusan gitu, sampai sejauh mana dia bisa menggapai gitu. Akan tetapi hal tersebut nggak bisa yang namanya sampai mencari yang tidak nampak itu gitu. Bahkan yang nampak itu bisa digabungkan gitu, bisa digabungkan menjadi suatu yang nampak. Contohnya kamera ini gitu kan, kamera ini secara kasat mata kan kamera ini sebenarnya bisa dilihat, dinampakkan, tapi pada saat merekam hal-hal suatu yang tidak nampak bisa akan dibuktikan gitu. Pada saat dilihat dengan yang tidak nampak, si akal itu akan bertolak belakang, stop sampai segitu, terbatas gitu. Nggak sampai kemampuannya sampai itu gitu. Makanya diperlukan yang namanya di sini yang tidak nampak itu apa? Hati gitu. Hati itu tidak nampak gitu. Hati Bang Ilyas buat siapa nih? Hatinya Bang Ilyas buat siapa? Oke, pembahasan kalau itu insya Allah buat sesuatu yang inilah yang tersimpan. Berarti hati Bang Ilyas belum nampak nih ya, masih kalah dengan rasionalnya. Iya, kalau untuk rasional kayak gitu. Jadi pemahaman untuk tata cara itu akan bertolak belakang. Tapi kalau untuk yang pertanyaan pertama itu, kenapa lebih dominan gitu daripada agama? Karena akal itu fungsinya itu menampakkan gitu. Jadi harus nampak akal. Jadi yang dikajinya si akal itu bukan si subjeknya gitu. Jadi objeknya, jadi bentuk nampaknya gitu. Si akal itu akan menganalisa, oh bentuknya dapat seperti ini, dia akan menganalisa. Tuh. Jadi kalau untuk yang si subjeknya ini
Ini nanti urusannya yang namanya yang tidak nampak apa hati. Bagaimana cara itu mempelajarinya? Ya dengan cara yang memahami gitu. Contohnya Al-Quran itu dilafadzkan, artinya tidak nampak gitu. Nah, tidak nampak itu bisa dijadikan nampak dengan tulisan dulu. Bagaimana mempercayainya itu? Ya dua-duanya harus digunakan gitu, biar menjadi sinkron. Nggak bisa kita yang namanya mempercayai suatu keyakinan itu dengan akal, pasti akan bertolak belakang semuanya. Contohnya pasti akan kayak gitu karena fungsi akal itu yang tadi objeknya itu saja gitu, yang dari saya nggak bisa yang namanya saja. Terima kasih. Oke, gimana saudara Putri, silakan disimpulkan. Silakan saudara Putri disimpulkan. Luar biasa Bang. Luar biasa Bang Ilyas. Jadi pada intinya itu cari solusinya dengan cara menggunakan logika. Tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan logika. Intinya sih itu. Ada yang mau ditambahin, ada yang mau sharing, silakan teman-teman sebelum kita tutup. Teman-teman di sini nih, saya ada tambahan sedikit nih teman-teman terkait antara filsafat dan agama ya. Di sini ya, ketika kita menggunakan filsafat, yang itu kita lebih condong terhadap gagasan-gagasan yang subtil dan sublim, tuh, yang dapat disampaikan dengan ungkapan-ungkapan sederhana. Sedangkan ya, misalnya seperti Al-Quran. Al-Quran ketika memperkenalkan alam penciptaan sebagai ayat atau tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, makna daripada kata ayat Al-Quran yaitu dapat dipahami dengan secara mudah bagi kita orang. Cuman menurut ya, karena kita orang kan udah yakin dengan agama ya, apa yang ya Allah katakan, apa yang Allah firmankan, kita pun sudah yakin akan kebesarannya yang disampaikan dalam Al-Quran. Cuman seorang filosof atau seorang arif tatkala mencermati hal tersebut, ya maksudnya ayat-ayat tersebut, ya mereka memahaminya dengan konsep tajalli. Ya teman-teman, konsep apa? Konsep tajalli. Konsep tajalli atau manifestasi. Apa sih manifestasi? Manifestasi adalah perwujudan suatu pernyataan, perasaan atau pendapat. Harus bukti dengan nyata apa adanya. Seperti itu. Dan ya, pertama konsep tajalli, kedua memakai konsep zuhur. Ya, zuhur itu adalah penampakan. Ada nggak ya? Mana buktinya? Maksudnya gitu, menurut filosof. Sedangkan kita ketika mendengar ayat Quran, kita udah yakin aja gitu kan, tanpa ada bukti yang konkret atau ada bukti yang secara logis nampak dalam mata kepala kita. Cuman kalau menurut filosof itu nggak butuh. Dia nggak butuh gituan, dia butuhnya mana buktinya, mana yang nampaknya, mana yang bisa saya lihat, seperti itu. Yang merupakan hal tersebut ya gagasan ontologis yang paling subtil dalam filsafat. Nah, kalau menurut Imam As-Siddiq, ya Imam As-Siddiq alaihi salatu wassalam, ya beliau mengatakan bahwasannya kitabullah, ya Al-Quran terdiri dari 4 tingkatan nih. Pemahaman Al-Quran terdiri dari 4 tingkatan. Pertama, ya dari ibarat, kedua isyarat, keempat hakiki, ya ibarat, isyarat, lataif dan hakiki. Ada 4 ibarat, isyarat, lataif dan hakiki. Yang mana ibarat yaitu untuk orang-orang awam nih yang memaknainya. Isyarat ya itu untuk orang-orang yang khusus. Lataif untuk para wali dan hakiki untuk para
Nabi. Itu untuk pemahaman Al-Qur'annya seperti itu. Jadi Barot ya kita sebagai orang awam memaknai ya kita yakin aja seperti itu. Terus untuk isyarat itu sebagai orang-orang khusus, orang yang alim atau orang-orang yang udah ditunjuk kemampuannya untuk memaknai hal tersebut. Al-Lataif ya untuk para wali dalam memaknai daripada kitabullah, dan hakiki secara hakiki itu untuk para nabi. Itu sekian dari kami berdua. Apabila ada penambahan, monggo silakan diutarakan. Dan apabila ada kesalahan dari tutur kata kami berdua, saya dan Putri Novianti meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.